Selamat datang. Di dunia bisnis yang serba nggak pasti ini, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perusahaan bisa bukan cuma bertahan hidup, tapi malah makin berkembang? Nah, jawabannya itu ada di kemampuan mereka mengelola sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa, yaitu risiko. Yuk kita bedah gimana para pemimpin bisnis terbaik mengubah ancaman jadi keuntungan. Puisi dari Dennis Waitley ini, wah, kena banget ya. Ini tuh ngasih lihat risiko dari sudut pandang yang beda. Bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tapi justru bagian penting dari sebuah pencapaian, ya kan? Tanpa ambil risiko, nggak ada pertumbuhan, nggak ada kemenangan. Dan prinsip ini berlaku jauh lebih kuat lagi di dunia bisnis. Ya jelas, kalau buat perusahaan, taruhannya kan jauh lebih gede. Ngabain risiko bisa berujung kehancuran, tapi kalau dikelola dengan cerdas, justru bisa membuka pintu ke peluang-peluang baru yang luar biasa. Jadi, perbedaannya di situ, bukan soal menghindari risiko, tapi soal menavigasinya dengan sengaja dan penuh perhitungan. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Apa sih risiko itu sebenarnya? Karena artinya itu lebih dalam dari sekedar bahaya. Nah, ini nih pemahaman yang paling umum. Pas kita dengar kata resiko, otak kita langsung mikirin bahaya, kemungkinan pabrik kebakaran, atau data pelanggan diretas. Ini sisi negatif dari resiko yang paling sering kita bayangin. Sekarang, coba kita geser dikit cara pandangnya jadi lebih netral. Risiko itu juga soal probabilitas. Pertanyaannya bukan lagi, apa pabriknya bakal kebakaran? Tapi jadi, seberapa besar sih kemungkinannya pabrik ini kebakaran dalam setahun ke depan? Ini mengubah rasa takut jadi sebuah pertanyaan yang bisa dianalisis. Dan ini yang melengkapi gambaran besarnya. Risiko bukan cuma tentang apa yang mungkin terjadi, tapi soal dampaknya apa. Dan yang menarik, konsekuensi itu bisa positif loh. Contoh, meluncurkan produk baru itu jelas berisiko. Tapi kalau berhasil, konsekuensi positifnya menguasai pasar bisa mengubah segalanya. Risiko yang dikelola dengan baik bisa jadi jembatan ke peluang. Nah, standar formal ini menyatukan semua konsep tadi. Jadi poin kuncinya cuma dua. Setiap kita ngomongin resiko, kita sebenarnya ngomongin dua hal. Seberapa mungkin ini kejadian, dan kalau beneran kejadian, dampaknya segede apa. Itu intinya analisis risiko. Cara kita mandang risiko ini ternyata nggak gitu-gitu aja loh dari dulu. Yuk kita lihat gimana pemikiran tentang manajemen risiko ini berevolusi seiring waktu. Dulu banget, manajemen resiko itu cuma urusannya satu departemen aja, terkotak-kotak. Itu paradigma pertama. Terus, kita masuk ke paradigma kedua, di mana semua orang di perusahaan mulai sadar dan jadi tanggung jawab bersama. Kayak semua orang diajarin cara pakai alat pemadam api. Nah, sekarang kita ada di paradigma ketiga, di mana risiko itu udah jadi bagian dari strategi inti. Bukan lagi soal responsif, tapi proaktif. Jadi gimana perusahaan-perusahaan itu melakukannya secara praktis? Oke, mari kita bongkar prosesnya langkah demi langkah. Ini tuh sebuah siklus, bukan daftar tugas yang sekali selesai udah, bukan. Ini proses yang muter terus, nggak pernah berhenti. Semuanya dimulai dari tahu dulu tujuan kita apa. Terus kita tanya, apa aja yang bisa ngehalangin kita? Habis itu kita analisis, evaluasi, dan tentuin cara nanganinya. Dan yang paling penting kita pantau terus, karena dunia bisnis kan berubah terus. Dari semua langkah tadi, bagian analisis ini nih yang paling ajaib bisa dibilang. Disinilah kita mengambil semua ancaman dan ketidakpastian yang abstrak, lalu mengubahnya jadi sesuatu yang bisa diukur, bisa dibandingin, dan bisa diprioritaskan. Dan cara kita ngukurnya itu dengan dua pertanyaan kunci tadi. Pertama, seberapa sering sih kemungkinan buruk ini bisa terjadi? Itu namanya likelihood atau kemungkinan. Kedua, kalau itu beneran terjadi, seberapa besar dampaknya buat kita? Itu namanya konsekuensi. Dengan memetakan dua hal ini, kita bisa mulai bikin keputusan yang cerdas. Inilah hasilnya, sebuah matriks risiko. Ini alat yang powerful banget. Dengan kita plot kemungkinan di satu sisi dan konsekuensi di sisi lain, kita bisa langsung lihat mana prioritas kita. Risiko yang ada di pojok kanan atas, yang hampir pasti terjadi dan dampaknya sangat besar, itu yang harus segera diatasi. Sementara yang di pojok kiri bawah, ya mungkin bisa kita terima dan awasi aja. Ini mengubah daftar kekhawatiran yang panjang jadi sebuah rencana aksi yang jelas. Oke, kita udah tahu risiko mana yang paling penting. Sekarang apa? Langkah berikutnya adalah mutusin tindakan apa yang mau kita ambil buat risiko-risiko itu.
Pada dasarnya ada 4 pilihan utama. Kita bisa hindari, misalnya nggak jadi masuk ke pasar yang terlalu bergejolak. Kita bisa alihkan, contoh paling gampangnya beli asuransi. Kita bisa kurangi, misalnya dengan pasang sistem keamanan siber yang lebih canggih. Atau terakhir kita bisa terima risikonya, biasanya karena risikonya kecil dan biaya buat nanganinya lebih mahal daripada kerugiannya. Pilihan mana yang diambil? Ya tergantung situasinya. Dari tadi kita ngomongin soal bertahan. Nah, sekarang mari kita balik cara pandangnya. Gimana caranya kita bisa menang dengan menjadikan resiko sebagai sekutu kita? Ini pemikiran yang mungkin agak kebalik dari biasanya ya. Manajemen resiko yang paling bagus itu bukan cuma mencegah kerugian, tapi justru memungkinkan perusahaan buat ngambil resiko yang lebih besar dan lebih cerdas. Justru karena kita paham potensi ruginya, kita jadi lebih percaya diri buat ngejar untungnya. Kutipan ini nyimpulin semuanya dengan pas banget. Tujuan akhirnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena kita punya gambaran yang jernih soal untung ruginya, kita bisa menavigasi jalan kita dengan lebih efektif untuk dapat hasil yang lebih baik. Ingat ini, setiap ketidakpastian itu kayak koin, selalu punya dua sisi. Di satu sisi ada ancaman, betul. Tapi di sisi lainnya, selalu ada peluang. Nah, ini nyambung lagi kan sama puisi di awal tadi. Kadang, risiko paling gede itu bukan soal kegagalan, tapi soal nggak pernah mencoba sama sekali. Dalam bisnis, ini artinya kita kehilangan inovasi, kehilangan pangsa pasar, dan kehilangan pertumbuhan. Oke, mari kita tarik semua ini ke sesuatu yang bisa langsung Anda pakai hari ini juga. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin tujuan Anda, entah dalam karir atau hidup. Peluang terbesar apa yang sekarang lagi Anda lewatkan cuma gara-gara ada risiko yang belum Anda hadapi dan kelola? Mungkin dengan kerangka kerja ini, mengidentifikasi, menganalisis, dan menanganinya, Anda akan sadar kalau jalan menuju peluang itu ternyata jauh lebih jelas dari yang Anda kira.